Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binur ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Dirayah, membahas surat Al-A'raf ayat 94. Silakan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 94. Mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. Mufradatnya wa ma arsalna, dan tidak memutus kami bi qaryatin, di suatu negeri, min nabiyin, dari nabi,
Rasul atau ulama, kemudian mereka mendustakan para nabi, Rasul dan ulama, illa kecuali akhadna, kami siksa atau binasakan, akhadna membinasakan kami ahlaha kepada penduduk negeri itu bil ba'sa'i dengan bil ba'sa'i dengan kesulitan ekonomi atau bil ba'sa dengan krisis ekonomi, wadharra dan sakit yang derita dan berkepanjangan seperti COVID-19. La'allahum, agar mereka yatadarra'un, merendahkan diri mereka kepada Allah. Summa, kemudian badalna, kami menggantikan makana sayati, dari keadaan yang buruk, penyakit, al-hasanata, diganti dengan kebaikan, yaitu sehat walafiat. Summa badalna, kemudian kami mengganti makana sayati, keadaan krisis ekonomi, al-hasanata, oleh subur makmur gemaripah Allah jinawi, hatta afau, sehingga banyak harta benda dan SDM yang cukup. Wa qalu, tetapi mereka mengatakan, qad massa, sungguh telah terjadi aba'ana, kepada bapak kami, adorro, itu penderitaan, kesulitan, penyakit dan krisis ekonomi, wasaro, dan kesehatan, kemakmuran dan ekonomi yang maju. Pak Khodna, kemudian kami mengutuk, Pak Khodna, kemudian kami menyiksa kepada mereka yang sombong itu, bagtatan, dengan siksaan yang tiba-tiba. Wahum la yashkurun, dan mereka la yashkurun, tidak menyadarinya tibanya bencana itu. Silakan diterjemahkan. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun pada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami diberikan siksa atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Sadaqallahul azim. Judulnya surat Al-A'raf 74-75 ini, panjangnya waktu COVID-19 sampai belum selesai sebagai penderitaan terhadap manusia di dunia, termasuk umat Islam, dan adanya ekonomi yang atau sistem ekonomi yang murat maring, sehingga terjadi krisis atau akan terjadi krisis jilid kedua. Itu akibat karena penghuni dunia ini sudah mendustakan ulama. Kalau sekarang, kalau zaman dulu yaitu mendustakan para nabi. Sekira itu judulnya. Jadi kita, kondisi kita sekarang ini kan dihadapkan dengan dua hal yang sangat menakutkan. Pertama itu lamanya penyakit, bukan sakit, penyakit, yaitu COVID-19,
dan kita menunggu perbaikan ekonomi bangsa kita atau umat Islam, tetapi yang terjadi adalah hutang bertumpuk, krisis berkepanjangan, dan bahkan sinyalemen akan terjadi krisis jilid kedua. Ini judul ini sebetulnya diambil dari dua kalimat. Pertama yaitu setelah kalimat min nabiyyin, menurut ahli tafsir itu ada isim mudmar, isim yang atau kalimat yang tersimpan, yaitu dalam tafsirnya fakadzabu. Mereka berdusta atau mendustakan Nabi di satu negara. Sebab ayat ini awalnya kan menceritakan sejumlah para nabi didustakan oleh kaumnya. Tetapi ayat 94 surat Al-A'raf ini secara umum, jadi tidak masyarakat yang khusus tadi, masyarakat yang Nabi Shu'aib, yang Nabi Hud, tetapi masyarakat secara umum. Setelah itu, umum itu artinya keumuman setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul sampai hari kiamat. Bangsa mana saja penghuninya yang mendustakan kebijakan ulama, maka akan ditimpa sama musibahnya dengan umat-umat terdahulu yang pernah mendustakan Nabi dan Rasul. Kemudian di sini juga kita harus menjelaskan tentang asar wa doro. Jadi asar wa doro itu saya lihat kalau tafsir yang berbeda itu hanya Ibnu Katsir dengan mufasir lain. Kalau mufasir lain, Jalalain, Sawi, Samarqandi, Baidawi, tafsir Bagawi, Nasafi, Samarqandi itu menjelaskan asaro yang berkaitan syidatul fakri atau ma asobahu min fakrin wa hajatin masa. Saro itu atau tadi pertama doro bahasa itu ma asobahu min fakrin wa hajatin masa, sesuatu yang menimpa bangsa adanya fakir yang sangat. Nah, kalau miskin itu kan punya usaha tapi tidak mencukupi. Kalau fakir itu bukan usaha tidak mencukupi, modalnya saja nggak punya, sumbernya saja nggak punya. Ini sudah syidatul fakri, bukan hanya tidak punya sumber, tetapi juga terlilit dengan berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kalau di kampung hutangnya sudah ke tiap warung, tetangga sudah tidak percaya lagi membeli sebab hutangnya bertumpuk. Istilah kita lobang, tutup lobang kali lobang. Itu menurut jumhur mufasir tentang lapan al-ba'sa. Sedangkan ad-dharra ma asabahum fi badanin min amrodin wa asqamin, sesuatu yang menimpa fisik kita. Marod misalnya sakit, amrod itu sakit, tapi asqam itu penyakit. Jadi kalau sakit, nah itu marod. Kalau asqam itu penyakit yang menderita, ya makanya terjemahnya tadi derita. Ya, penyakit yang menderita adalah COVID-19. Karena kalau sakit pilek, sakit mata, sakit bisul, sakit telinga, sakit gigi, itu kan yang mudah saja sakit itu. Bisa dengan obat-obat ringan, sakit kepala sedikit. Tapi kalau asqam, penyakit yang menderita, penyakit yang kalau dulu sebelum corona ada penyakit TBC, penyakit paru-paru, bengek dan lain-lain. Ini memang asqam. Itu kalimat al-ba'sa wa doro menurut jumhur mufasir. Tetapi saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir justru sebaliknya. Ibnu Katsir itu kata-kata ba'sa itu penyakit dan sakit, kata-kata doro ekonomi bangkrut. Nah, itu di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Mufasir yang lain justru sebaliknya, al-ba'sa yaitu tentang
penyakit, sedangkan ad-doro tentang ekonomi. Tapi kita tidak harus berbicara tentang perbedaan aspek lafaz, tapi kondisi kita memang sudah seperti itu, ditimpa dengan al-ba'sa wa dharra. Nah, kalau kita lihat tujuannya apa Allah membuat ba'sa wa dharra, menurunkan penyakit, sakit yang berkepanjangan, ekonomi bangkrut, bahkan negara kita senyapnya sudah tidak bisa mampu berhutang. Kenapa? Tujuannya besok seperti itu, la'alahum yadharraun, supaya penghuni dunia ini termasuk bangsa Indonesia yadharraun, tadallalun wa yata'abbadun, dia rendah diri beribadah kepada Allah, sadar dirinya bahwa harus taat kepada Allah, Rasul dan ulama. Itu maksudnya. Hadirin rahimahullah, surat Al-A'raf 94 ini sebutnya sama dengan surat Al-Imran ayat 83. Saja 83 itu kan apa ghairil ya'budun, apa ghairil ya'budun, apakah mereka masih mencari selain Islam, mencari aturan-aturan selain pendapat ulama yang lurus? Apakah mereka masih mencari hukum selain hukum Islam? Apakah mereka masih mencari cara-cara yang diselesaikan oleh umat Islam? Itu apa ghairil ya'budun. Padahal walahu aslama ma fis samawati wal ard, sudah taslim patuh kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Tapi memang tau'an wa karhan, kepatuhan makhluk di bumi ada yang dengan sukarela, ada yang dengan terpaksa, ada yang ibadah dengan gampang, dan ada yang susah. Kalau saya istilahkan tau'an karena itu, kalau tau'an itu air yang mengalir, kalau karahan itu seperti odol. Odol itu kan kalau dari pencet nggak keluar. Jadi ada orang bisa ibadah harus dipencet dulu, yaitu dengan al-waba wal bala wal mihan wat taun wal corona. Sengaja oleh Allah diberikan al-bala, ujian-ujian itu supaya ibadah kepada Allah. Itu dalam surat Al-Imran ayat 83. Karena itu Bapak semua, untuk penyelesaian kasus apapun, penderitaan apapun, kesulitan apapun, kalau hanya mengandalkan kemampuan manusia, salah. Sebagai muslim kita harus lebih dulu mengabdikan diri kepada Allah dan tahu bahwa penyakit dari Allah kembalikan kepada Allah. Ya tadharrun tadi. Jadi kalau di Indonesia ini menurut saya hanya sekadar mengandalkan kepada kemampuan teknologi kesehatan yang canggih sekalipun, kemampuan akal manusia, profesor dikumpulkan beribu-ribu untuk menyelesaikan corona, dan ekonomi nggak selesai. Sebab bagi muslim semua itu imtihan, ujian bagi muslim, tapi orang kafir yang adab. Jangan sampai jadi adab, imtihan, diuji oleh Allah. Makanya para hukama menjelaskan malam yaqbalillah bimula tepatil ihsan kuyida ilaihi bisalasil imtihan. Manusia kalau tidak bisa beribadah menghadap kepada Allah bimula tepatil ihsan, dengan begitu banyaknya karunia Allah, fadl Allah, kenikmatan oleh Allah, al-ihsan ya Allah, tidak juga ibadah kepada Allah, harta melimpah tidak berinfak, badan sehat tidak ibadah, masjid sudah dibangun tidak diisi, maka terpaksa kuyida ini bisalah setel imtihan oleh Allah, diikat manusia itu dengan berbagai macam ujian. Tadi al-ba'sa wa dharra, sudah gak punya uang, kena penyakit lagi, geus teu boga duit, gering. Nah, itu kan ba'sa wa dharra. Kalau sakit punya uang mah ya bisa ke dokter, duit geus teu boga, gering. Nah, itu al-ba'sa wa dharra. Tujuannya apa? Supaya tadi iqbal ila Allah, ya tadarruun, supaya kembali pada Allah. Jadi kita diperintah begitu. Saya lagi sampaikan, adanya corona bukan masjid di lockdown,
Dareukeut ka masjid ibadah minta ke Allah leungit kan sebegitu. Sebetulnya kalau sampai terjadi lockdown terus ya ini tertipu kita oleh suatu sistem ya wallah alam sistem mana, tapi Islam tidak bekerja begitu. Al-imtihan itu bisalasil. Salas itu rantai belenggu berbelit-belit, susah kita kalau dirantai dibelenggu kan susah. Itu imtihan yang menyusahkan, itu akibat tidak dikembalikan kepada Allah. Allah yang membuat manusia, Allah menciptakan manusia, memberi sakit manusia, menyehatkan manusia. Satu, dengar sekali lagi bahwa kita sebetulnya harus tahu bahwa ujian imtihan itu untuk kita kembali kepada Allah. Tidak hanya mengandalkan ulama-ulama kontemporer di bidang kesehatan, itu juga perlu. Sebab di situ kan tadi ayatnya dengan sebab mendustakan ulama diuji oleh Allah. Ulama tentu ada ulama uldin, ulama ahli agama, ahli tafsir, ahli hadis, dan ada ulama al-kaun, termasuk di bidang kesehatan, di bidang ekonomi. Kalau ingin maju ekonomi, dengar para ekonom muslim. Kalau ingin sehat, dengar para sarjana bidang kesehatan. Kalau lah banjir, dengar orang-orang IPB dan orang ITB yang membuat sarana untuk menangkal banjir. Kan ada ilmunya. Kalau dilanggar, udah terjadi banjir. Kira-kira ulama yang membidangi tentang itu, ya kita harus patuh itu. Ulama tidak hanya ulama tafsir, ulama hadis, itu juga ulama juga. Cuman ulama kontemporer namanya, ulama al-kaun. Didengar itu. Ulah hayang nyelesaikeun ekonomi malah nginjem deui. Dengar para ekonom-ekonom muslim yang menguasai tentang ekonomi. Kalau menurut saya begitu. Menurut surah Al-A'raf ayat 94. Kalau kita kembali kepada Allah, maka lihat ayat 95-nya. Ini solusi ya. Jadi 94, 95, 96, kalau kita sering dengarnya waktu khutbah kan 96. Lau amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samawati walakin kadzabu fa hadaw bima kasabu. Itu sering. Seandainya bangsa Indonesia iman takwa, pasti kami akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi, karena mereka mendustakan Allah, tidak iman, tidak takwa, disiksa oleh Allah. Itu sering dengar kita waktu Jumat. Sering. Nah, ayat 95 jarang. Sama kalau itu iman takwa, kalau di sini adalah kembali kepada Allah. Tadarru tadi itu. Dan kalau sudah tadarru, badalna makana sayyi'atil hasanat. Allah berfirman, kami akan mengganti situasi yang sayyi'at, yang buruk sekalipun dengan hasanat. Sakit diganti dengan sehat. Ekonomi bangkrut diganti dengan ekonomi yang makmur, yang hebat, yang maju. Itu. Jadi saya lihat di dalam tafsir Sawi al-asayat itu al-fakr diganti dengan hasanat al-ghina. Asayat itu disebut al-marad wal asqam diganti dengan as-sihat wal afiyah. Ya. Dan kenapa disembunyikan tadi ayat 94 yang kata-kata mendustakan ulama? Sebab akan terjadi yang luar biasa, sengaja disembunyikan oleh Allah. Akan terjadi yang luar biasa mendustakannya itu di luar dugaan. Jadi hubungannya tadi kalimat ila akhonna ini kepada orang yang mendustakan agama, disiksa itu. Kalau kita iman kepada Allah, takwa kepada Allah, tadarru, tidak akan kena siksa, karena imtihan, diuji kita. Ya. Malah di sini hatta afau. Kalau kita tadarru ibadah kepada Allah, hatta afau, taksirnya kasaru. Jalusi bilang sehingga banyak hartanya, berkualitas lagi halal, dan banyak anaknya berkualitas lagi berpendidikan. Itu maksudnya afau tafsirnya. Bapak hadirin Allah, saya akan memperingatkan hatta afau ini surat Al-Isra ayat 6. Coba Bapak lihat Al-Isra ayat 6. Ini yang penting. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin, bil amwal wa banin. Kemudian kami akan menangkan umat Islam dalam perjuangannya seperti bola berputar. Kami akan menangkan itu bil amwal wa banin, dengan ekonomi dan SDM, SDA dan SDM.
Benar kata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nanti di akhir zaman kekuasaan itu tidak hanya muluk, tapi al-mal atau al-amwal, materi yang akan berkuasa. Luar biasa itu Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Jadi kekuasaan itu bukan ya kalau surat Ar-Rahman la tanqudu ila bisultan, tidak bisa nembus keluar angkasa kecuali sultan ilmu, tapi sultan juga kekuasaan. Ada tafsir bisultan bil awal, bisanya cepat dia naik keluar angkasa karena punya duit, bisanya cepat dia naik jadi presiden karena duit, bisanya cepat dia naik DPR karena duit, bukan karena ilmu. Itu sudah disebut para ulama. Itu maksud al-amwal ini. Nah, saya akan kasih contoh, Pak. Nih, contoh saja nih. Pentingnya materi, pentingnya ekonomi Islam. Satu negara itu, Pak, ada sistem. Ya, ada sistem. Tapi semua di Indonesia mengaku negara itu punya hukum. Cuma hukum kan ada dari Allah, ada hukum al-adah muhkamah. Ada tradisi dijadikan hukum. Ada 3 hukum: syara, hukum akal, hukum adat. Al-adah muhkamah, tradisi menjadi hukum, alam menjadi hukum. Itu bagian ada akal, hanya pemikiran, dan ada hukum syara. Jadi di negara itu dimanapun, Pak, pakai hukum. Cuman ada hukum adat, ada hukum syara, ada hukum akal. Kita harusnya pakai hukum syara. Kenapa begini? Kalau saya pikir, saya mikir nih, di sebuah negara hukum itu kan dibuat oleh negara itu. Kalau di kita di parlemen, MPR, DPR, parlemen Senayan, kira-kira begitu. Sehingga jadilah sebuah hukum, undang-undang atau perundang-undangan yang disepakati dan disetujui oleh eksekutif pelaksana. Kan begitu aturannya. Kalau mereka sekarang ingin menguasai Indonesia, atau kita juga sama. Kalau kita ingin menguasai Indonesia dengan hukum yang sesuai kita, maka kita semua amwal. Kalau tidak punya amwal, direbut orang. Itu, Pak. Saya dengar memang untuk Pilpres 2019 itu ya puluhan triliun. Lebih dari puluhan triliun. Tapi kalau misalnya ada 9 partai, ya, 10 partai, untuk mereka menguasai ya sebuah hukum itu cukup dengan 9 triliun. Kenapa? Kalau dikasih 1 triliun satu partai, menang mereka. Nah, tapi Bapak semua, yang 9 partai itu untuk membuat hukum dan memilih presiden itu tidak harus semua partai, cukup 2/3 partai. Ya, kalau 2/3 partai ya mungkin sekitar 5-6 triliun, gitu, Pak. Untuk biaya jadi presiden itu ya sebenarnya 7 triliun cukup. 7 tambah 6 13 triliun lah cukup kira-kira. Nah, kalau sudah dikuasai partai, tentu juga ya bisa membuat undang-undang sesuai keinginan mereka atau yang punya uang. Kita lah misalnya menguasai ekonomi, akan bagi terjadi di situ. Kalau sudah dikuasai, maka undang-undang apapun bisa dibuat, karena memang ya kalau dibiayai sama yang punya uang, tentu yang punya uang juga punya misi. Apalagi tadi sudah dikaitkan dengan Pilpres. Ketika DPR membuat sebuah undang-undang, disetujui oleh presiden. Kalau presiden dan MPR DPR-nya sudah ada yang membayar, bahaya. Kita harusnya amwal wal banin, uang kita menguasai, SDM kita juga memadai. Kita sudah tidak punya SDM, uang juga nggak punya, ya kalah kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Makanya kita jangan anti terhadap politik. Kita harus menguasai politik untuk menguasai hukum. Sebab di negara kita hukum itu dibuat oleh undang-undang di lembaga parlemen,
disetujui oleh presiden. Jadi kita harus punya cita-cita itu. Surat Furqan 74 gitu Pak. Waj'alna lil muttaqina imama. Harus punya pemimpin yang takwa, jangan pemimpin yang zalim. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bapak sekarang mikir-mikir, saya baca di majalah Perbis itu suka merilis nama-nama orang terkaya di Indonesia. Dari 100 orang terkaya itu hanya 10 di Indonesia. Itu 10 Pak, hanya 2 yang bangsa kita, yang 7-nya itu dari mereka, bangsa lain. Masya Allah. Dan anehnya Pak, saya lihat itu yang terkaya, kekayaannya ada 523,11 triliun. Yang terendah itu hanya 42,3 triliun. Maksud saya, uang 13 triliun, apalagi tadi cukup dengan 5-6 triliun, kecil bagi mereka yang punya ratusan triliun itu. Ini bahaya Pak. Sekarang harusnya umat Islam yang kaya ya. Dan dari 9 orang yang masuk, 10 orang yang masuk di dalam rilis tadi terkaya, itu umumnya yang paling besar itu adalah dari pabrik rokok Jarum. Terus kesininya Jangan Mas dan lain-lain. Ini kalau ini terjadi bahaya kita. Harusnya kita yang menguasai ekonomi. Jangan sampai dikuasai oleh mereka. Kalau mereka menguasai parlemen dan presiden, bahaya kita. Kalau kita harus menguasai surat Al-Isu ayat 6. Gitu. Nah, ini kaitan contoh tadi Pak ya. Contoh tentang al-ba'sa wal badoro. Ekonomi berkelanjutan krisis, penyakit terus tidak hentinya, ini kena akibat tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi disertai dengan kezaliman. Ya tentu saja kan bekerja sama. Mbak, maaf, yang namanya paling saya sudah contohkan, itu bergabung sama paling lagi Pak. Kalau kiai sama kiai, nggak mungkin kiai sama paling. Kalau mereka cita-cita untuk menguasai ya sebuah negara dengan materi, nah tentu mereka kerjasama dengan yang hobi materi. Kalau orangnya sudah iman takwa, tidak mungkin bisa disogok mereka. Kalau ini iman takwanya ada, tidak mungkin sebesar apapun uang yang ditawarkan. Tapi bagi orang yang memang hanya untuk kebutuhan materi atau usahawan, ingin diberi materi, bahkan mencari untuk memperkaya diri sendiri, bahaya. Itu Pak, kemarin saya contohkan. Jadi sekali lagi, al-ba'sa wad-dharr ini akibat karena mendustakan para ulama-ulama yang lurus, sehingga ekonomi bangkrut, penyakit terus berkepanjangan, dan mungkin tidak bisa selesai. Mungkin kita tidak bisa menafikan tentang para ahli di bidang kesehatan. Mereka sudah profesional. Tuh ada orang berinformasikan ini penyakit dibuat orang, tapi kan sudah ada coronanya, COVID-nya sudah ada. Saya bilang, ini apakah ayam kampung atau ayam ternak? Ya sudah ada ayamnya. Jangan bicara ayam kampung, ayam ternak. Jangan sekarang. Pokoknya ada ayam yang berbahaya. Itu ayam virus yang berbahaya. Lalu ditanya, siapa yang menernak? Tanya ke tukang ternak ayam. Dia kenapa menernak ayam dari kampung? Membuat nasi durian dari Bangkok dan durian dari Cikotok, karena ingin duit. Semua kepada itu. Duit tujuannya, usaha ya. Yang itu kita wala yaghrurnaka taqallubul ladzina kafaru bil. Tidak boleh hati kita berbalik kepada orang-orang kafir yang ada di negeri kita. Supermarket, apa itu? Indomarket, mual. Jangan, itu mah punya orang. Lebih baik kita punya sendiri. Itu kan tidak ada yang memikirkan itu.
Ya ada lah sekarang misalnya 212 dan apa Zolako dan cukup berbanyak itu. Ini tentang asal wal doro, supaya tidak dikutuk kita oleh Allah, tidak diasal, hanya seperti ujian dia, imtihan. Bapak lihat surat Kahfi misalnya. Nah, surat Kahfi itu kan Masya Allah Pak, luar biasa itu surat Kahfi itu. Kulil haq, itu ayat 29. Kulil haqqu min amri min rabbikum. Kebenaran itu dari Allah. Paman syafal yu'min wa man syafal yakfur. Barang siapa yang mau iman, silahkan iman. Barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Sudah bebas, Pak. Tapi ada ancaman, inna a'tadna lidzalimin naron. Kami mengancam kepada orang zalim naron. Ahata bihim suradiqwa. Gejolaknya api neraka jahanam itu adalah meliputi kepada orang-orang zalim. Meskipun tafsir zalim kafir, Pak. Tapi redaksi zalim itu tidak zalim. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, orang yang zalim itu sama dengan orang kafir, itu kan. Sebab tafsir zalim itu kafir zalim. Siapa saja pemerintah, penguasa, ulama yang zalim, naron bikum ahdobihim suradiqwa, itu akan dikepung nanti oleh gejolak neraka. Di dalam tafsirnya ini Pak, kalau kita di dunia ini ada laut di dunia adalah air 7 lautan, tapi nanti di akhirat al-bahru fil akhirah an-nar jahannam, lautan di akhirat itu adalah api neraka jahanam. Jadi lautannya api, bukan lautan api Malibu rebut kembali, bukan, cuma kalau Bandung gitu mah. Lautan api jahanam, bukan Malibu rebut kembali laut api Bandung, bukan. Itu bahasa. Laut api itu menurut para tafsir jahanam nanti itu. Itu suradiquha atau di gojolaknya bahasa Sunda heabna itu meliputi kepada orang-orang zalim. Ingat, wa yasagosu yugosu bimain, tapi kalmuhui. Kalau mereka haus ingin minum, orang zalim itu maka diberi minuman kalmuhli. Minuman kalmuhli itu apa? Ada 3 tafsirnya. Menurut Ibnu Abbas, al-ma'ul ghalid, air yang kental. Kemudian menurut Imam Mujahid itu al-ma'ul har la yuntahab, air yang neraka yang panas sama sekali, yang sangat panas. Ada lagi menurut Imam Qatadah itu air yang rihun nitnun, baunya luar biasa. Sedangkan menurut imam yang lain seperti Imam Qatil, Ibnu Abbas kadang pernah menceritakan tentang al-muhli itu. Dia mengambil timah, lalu ngambil kuali, dibakar timah itu. Setelah dibakar itu timah, kemudian sudah mencair, disiduk oleh Ibnu Mas'ud, lalu dituangkan. Air ini seperti air neraka, air yang ada di neraka jahanam yang akan diminumkan kepada orang zalim. Lalu apakah perbedaan itu kita tidak bisa? Artinya apa? Air yang muhli itu, air yang diminumkan kepada orang zalim di neraka jahanam, yang dibakarnya ribuan puluh tahun, baunya luar biasa bau dan panasnya sangat panas. Iyastagisu bimain, kalau mereka minum juga subimain, diberi minuman itu, tapi kalmuli. Makanya yasbil wujuh itu Pak. Ini bertafsir ada 2. Begitu melihat minuman itu Pak, minuman yang tadi akan diminumkan, yasbil wujuh, menyambar kepada mukanya dan rusak. Makanya bisa syarat paling jelek minuman itu, wasat mustaqoroh. Memang di jahanam tempat istirahat yang paling jelek. Tapi Bapak kalau lihat misalnya surat Ibrahim ayat 15, 16, 17, itu kepada siapa itu zalim di situ? Ternyata ini wastaf tahu, orang-orang yang lurus, ulama-ulama lurus, orang muttaqin, orang beriman, minta kemenangan pada saat itu. Kita mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Ketika kita ada khiyam dan ada gelombang yang besar dari api neraka jahanam di basah. Wa khaba kullu
amrin anin, jabbarin anin. Binasalah setiap pemimpin yang jabbar. Pemimpin yang jabbar itu yang diktator, anidin yang keras kepala. Miwarohim jahannam, di hadapan mereka ada jahannam. Yusqa bima isadid, mereka diberi minum dari air nanah. Ya tajawara, sehingga muju mandur tidak mau minum seperti nanah yang bau itu. La yakanu yusibu, hampir mereka tidak meminumnya. Di akhirat kelak Pak Neti, itu dijelaskan Al-Quran. Mereka itu dihati mautu min kulli maktam wa ma huwa bimayit. Mereka dihadapkan dengan saat yang cukup berbahaya. Itu seperti bahaya kematian. Tapi buku bahaya kematian kalau misalnya minum yang panas sekalipun tidak mati. Bayangkan. Dan wa mi warohim, gila, wa mi warohim, di depan mereka juga ada azabun gila, ada siksa yang besar. Apa itu siksa besar? Saya lihat di tafsirnya apa? Ada zakum, Pak. Zakum, ayam makanan zakum. Jadi orang di neraka itu, orang zolim di neraka itu, ketika mereka lapar diberi zakum. Kalau sudah makan segar, tapi hilang segar, pengen minum, ya gitu lah. Dikasih minum itu oleh ma'in kal muhli. Jadi begitu aja, makan minum, tapi dengan cara yang tadi dibulat balik. Karena kalau sudah haus, maka sudah minum tadi dari muhli, mereka makan lagi, sudah makan minum lagi, terus saja begitu kehidupannya. Makanya di bandana juga mukanya yang tadi sudah hangus diganti dengan muka yang lain, kulitnya yang sudah hangus diganti dengan kulit lain. Begitulah orang-orang zalim ada di neraka, tidak henti-hentinya zalim. Dan dari pengertian menurut surat Ibrahim ayat berapa tadi? Ayat 15, 16, 17, zalim adalah kullu jabbarin anid, setiap penguasa yang diktator dan keras kepala. Itu yang zalim sebenarnya. Sebab ternyata zalim dengan kafir sama dan selalu bergabung. Sebab tidak ada yang berbuat zalim menjadi kafir, maka setiap muslim yang berbuat zalim kafir juga. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Orang muslim dia berbuat zalim sama dengan orang kafir. Bahkan di dalam ayatnya, Pak, maaf, orang kafir kena zalim disiksa, tapi tidak seperti parahnya orang muslim yang zalim. Orang muslim disiksa panas iya, tapi tidak seperti siksa orang munafik. Muslim tapi dia munafik, mengkhianat bangsa, mengkhianat rakyat, menjual hukum. Itu orang-orang munafik di neraka jahanam. Begitu, Pak. Jadi kita kalau bicara surat Al-Kahfi ayat 29 tentang ina atadalil dzalimin, bukan orang kafir, orang zalim. Siapa saja jabbarin anid, baik itu ulama atau penguasa, siapa saja yang berbuat zalim, rasakan di akhirat nanti siksa yang pedih, dan di dunia tidak akan selesai ekonominya, tidak akan selesai penyakitnya. Bagi orang mukmin mutakin, penyakit hilang, krisis hilang, di akhirat masuk surga. Amin ya robbal alamin. Sudah selesai, sudah isya, Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hanya memberikan informasi tadi. Surat apa? Surat Al-A'raf ayat 94-95 digabungkan tadi dengan surat Al-Kahfi ayat 29, surat Ibrahim ayat 15, 16, 17, surat Ali Imran 83, dan terakhir yaitu surat Al-Baqarah 214. Ahasibtum antan wal jannah, apa kamu mengira bakal masuk surga? Wala mayatikum mathalul ladzina khalu min qablikum, padahal belum seperti musibah atau bencana yang nimpa orang-orang zaman dulu. Apa musibah yang diberikan kepada orang-orang dahulu sehingga masuk surga? Masatul baksa, mereka ditimpa dengan ekonomi bolak-balik, wadoro, penyakit juga melilit, wazulzilu, bahkan goncang, banyak takut, tapi mereka minta kepada mata nasrullah. Ketika ditimpa dengan musibah, kapan datang pertolongan Allah? Maka jawab Allah, inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat. Kalau kita dekat, Allah lebih dekat lagi. Kalau kita jauh, Allah lebih jauh lagi. Gitu. Jadi bahwa sekarang kesimpulannya, dunia dimanapun yang menjauhi Allah, yang menentang Allah, yang menentang Rasul, menentang ulama, pasti diazab oleh Allah. Tetapi sebaliknya,
yang iman, yang takwa, yang dekat dengan ulama, ikut aturan ulama, insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada musibah itu sebagai ujian, mudah-mudahan kita yang diuji oleh Allah sehingga tidak terlalu lama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu khairal khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.